Pernyataan mengejutkan dilontarkan Profesor M. Yudi Haryono, MSI PhD, tokoh penting dalam perjalanan karir Jokowi. 100% Pak Jokowi tidak punya ijazah UGM, ungkap Yudi kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke lewat percakapan WhatsApp 22 Oktober 2025 sambil menambahkan, dan sudah lama kami usulkan untuk dihukum karena dia menipu semua orang. Saat ditanyakan siapa saja yang mungkin ikut terlibat dalam pembuatan ijazah UGM made in Pasar Pramuka tersebut, Yudi Haryono menjawab hanya Pratikno sendiri, aktornya tunggal, Pratikno, sebutnya dengan yakin. Salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014, 2019, dan 2019-2024 tidak termasuk informasi yang dikecualikan sehingga sepatutnya diberikan kepada pemohon. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon. Telah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Memang ya, masyarakat pada saat lalu memang hampir pesimis lah setidaknya terkait apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS, dikarenakan sangat sulit sekali untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Pastinya juga akan berjalan tidak mulus, dikarenakan apa? Dikarenakan ini musuh dari Roy Suryo CS adalah Pak Jokowi. Entah, kadang-kadang saya juga sangat heran sekali ya, saya itu dari dulu tidak mendukung Roy Suryo dan lebih mendukung Pak Jokowi, tetapi saat ini kok terkesan sangat berbeda sekali ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan Pak Jokowi itu sangat berbelit-belit ya, sangat ada yang ditutup-tutupi, tidak transparan terkait tuduhan ijazah. Seharusnya yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu ya Pak Jokowi sendiri. Dengan apa? Dengan menggelar konferensi pers, ditunjukkan, dan juga hasil skripsi, KKN, biar tidak apa? Ya biar tidak menjadi bola liar di kalangan masyarakat, di mana hal-hal yang janggal pada saat lalu juga diungkap oleh Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tiva. Menurut saya apa yang diutarakan cukup masuk akal sekali. Ya walaupun ada yang tidak masuk akal, tapi banyak yang masuk akal daripada pembelaan Pak Jokowi yang menurut saya ya seperti halnya kenapa tidak ditunjukkan, konon katanya kalau ditunjukkan akan chaos. Menurut saya juga tidak masuk akal sekali. Kenapa tidak ditunjukkan ke publik, konon katanya kalau ditunjukkan pastinya Roy Suryo atau yang tidak percaya terhadap ijazah Pak Jokowi pasti juga akan terus tidak percaya. Menurut saya itu bukan suatu alasan lah terkait chaos lah, atau terkait walaupun ditunjukkan Roy Suryo CS pasti juga akan terus mempertanyakan isu ijazah Pak Jokowi. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya itu bukan alasan yang masuk akal, tetapi lebih ke Roy Suryo CS alasan kenapa ijazah Pak Jokowi palsu itu cukup masuk akal kalau menurut saya pribadi. Dan untungnya ini berpihak kepada siapa? Kepada Roy Suryo CS. Jokowi akan menjadi mantan Presiden RI pertama yang akan masuk penjara jika ijazahnya terbukti palsu. Dan tanda-tandanya sudah semakin amat kuat dan semakin amat terang yang mengarah akan terbongkarnya fakta objektif terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Dan sepertinya Jokowi sudah semakin kesulitan untuk bisa lolos dari kasusnya ini. Apalagi dengan didapatkannya secara resmi 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat yang kemudian dipublikasikan tanpa sensor oleh Dr. Bonatua Silalahi. Menerima salinan resmi fotokopi ijazah, ya misalkan fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Kemudian diamati dan diteliti oleh pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, ternyata ada kejanggalan dan perbedaan di salinan ijazah Jokowi itu. Ya salah satunya tidak adanya tanggal, bulan, dan tahun legalisirnya. Masa ada penandatanganan legalisasi itu tanpa disertai dengan tempusnya? Ya, artinya tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Lihat, padahal kolomnya ada Yogyakarta, sekian kosong. Ini juga Yogyakarta kosong. Ini nggak boleh. Harusnya ada bulan dan tahunnya. Ya. Yang menariknya, ternyata salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat itu identik dengan ijazah yang diukur oleh Dian Sandi yang kemudian menjadi bahan dasar penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan yang menghasilkan 99,9% ijazah Jokowi palsu. Roy Suryo soroti 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU terlegalisir tanpa tanggal. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo,
Roy Suryo menyoroti dua dokumen dalinan ijazah Jokowi terlegalisir yang diperoleh pengamat kebijakan publik Dr. Bonatua Silalahi dari KPU pada Senin, 9 Februari 2026. Roy menyampaikan analisis singkatnya terkait dua dokumen tersebut. Pertama, ia menilai kedua dokumen yang merupakan berkas pendaftaran Joko Widodo dalam Pilpres itu dilegalisir oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, M.Agr.Sch. 2014, dan Dr. Budiadi, S.Hud, M.Agr.Sch. 2019. Namun, menurutnya, kedua dokumen tersebut tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun legalisasi. Kita tunggu juga dokumen dari KPUD DKI 2012 dan KPUD Surakarta 2005 dan 2010. Apakah legalisasinya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku atau tidak, ujarnya. Kedua, Roy menyoroti perbedaan fisik dan format kedua salinan tersebut. Ia menyebut dokumen tahun 2014 tampak terkompresi secara horizontal sehingga terlihat cenderung berbentuk kotak atau bujur sangkar, sedangkan salinan tahun 2019 dinilai masih proporsional berbentuk persegi panjang. Keduanya disebut berukuran A4 atau kuarto, lebih kecil dari ukuran lazim ijazah UGM yang disebutnya berukuran A3. Ketiga, ia menyebut ketidakidentikan kedua salinan itu menunjukkan tidak dilakukan proses identifikasi maupun otentifikasi dengan lembar ijazah asli dalam proses verifikasi faktual. Inilah yang membuat dokumen yang sangat penting di atas, meski sudah di atas 10 tahun, belum diotentifikasi dan disimpan secara resmi di ANRI, kata Roy. Keempat, secara teknis Roy menyatakan kedua salinan tersebut tidak dapat dianalisis menggunakan metode error level analysis, ELA, histogram, maupun luminance gradient karena hanya berupa fotokopi hitam putih dan tidak menampilkan watermark, emboss, serta detail penanda keaslian dokumen lainnya. Kelima, ia juga menyinggung unggahan akun Dian Sandi Utama di platform X Twitter tertanggal 1 April 2025. Menurutnya, unggahan tersebut tetap merupakan barang bukti karena akun tersebut menyatakan dokumen itu asli dan melakukan transmisi dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik, yang menurutnya berkaitan dengan pasal 32 dan pasal 35 UU ITE nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah direvisi menjadi UU nomor 1 tahun 2024. Diketahui, Bonatua Silalahi berhasil memenangkan gugatan hingga Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI untuk memberikan salinan ijazah Jokowi. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli bagi Roy Suryo CS, Bonatua memamerkan dua salinan ijazah Jokowi. Dua lembar salinan ijazah Jokowi itu digunakan untuk pencalonan dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Kedua salinan ijazah terlegalisir pada Pilpres 2024